Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Yes, kali ini aku mau bawain general reading. Temanya adalah siapa kira-kira yang ingin adanya komunikasi sama kamu, ya. Kira-kira siapa ya seseorang yang pengen komunikasi? Yes, di sini aku udah shuffle ada beberapa deck, ya kurang lebih inilah ya penampakannya. Dan karena ini general reading bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading, kamu bisa kontak-kontaknya ada di description box video ini ya. Oke, ini isinya tentang karakter, energi, kamu sama dia seperti apa hubungannya. Nanti kalian deskripsiin sendiri kira-kira siapa orangnya ya. Dan di sini aku bakalan kasih tahu kira-kira apa sih yang pengen dia sampaikan. Kalau misalnya kalian lagi nggak berkabar atau misalnya dia kamu sama dia bisa komunikasi, kira-kira apa yang mau dia sampaikan ya, itu aja sih paling. Kalau kamu mau personal reading, kau bisa kontak-kontak yang ada di description box video ini ya. Oke, itu aja, kita langsung mulai. Seperti biasa, sebelum masuk ke temanya, aku bakalan cek energi dulu, energi kamu ke dia kayak gimana ya. Energi kamu ke dia, kamu kayak udah males sih, entah udah males atau kamu kayak nggak mau ngelakuin sesuatu gitu untuk hubungan kamu sama dia. Kamu lebih banyak kayak nunggu dia aja, atau nunggu dia berbuat sesuatu ke kamu, atau ya kamu nggak mau ganggu dia mungkin. Jadi kayak ya kamu do nothing aja gitu, lebih banyak diam, atau emang udah males nggak mau lakuin sesuatu. Di sini aku lihat kayak kamu ada yang tersakiti ya, entah tersakiti sama dia atau tersakiti sama keadaan hubungan kamu sama dia. Banyak dari kalian yang udah pergi, meninggalkan atau menjauh dari dia karena mungkin kamu ngerasa ada beban di dalam hubungan ini. Sebenarnya agak complicated sih hubungannya, cuma aku ngeliat kayak kamu happy aja gitu, atau kamu ya berusaha buat happy aja, atau sebenarnya kamu juga senang gitu bisa punya hubungan atau deket sama dia, terutama kalau kamu feminin. Di sini juga banyak dari kalian yang udah membatasi diri, aku lihatnya. Iya, tapi kamu kayak happy jauh dari dia, atau happy sama hubungan ini, atau kamu berusaha happy. Tapi ada juga yang happy-nya tuh kayak fake, aku lihatnya. Ada rasa kesel yang kamu rasain juga, atau yang kamu pendam. Kamu kayak pengen nunjukin diri kamu tuh seperti apa aslinya ke dia, supaya dia tahu yang sebenarnya. Di sini banyak kayak konflik, cekcok mulut, atau apa ya, debat-debat di antara kalian. Di sini ada yang udah membatasi diri, aku lihat. Dan mungkin kamu pernah pergi atau traveling bareng sama dia. Kamu ngerasa capek, lelah aja gitu sama hubungan ini. Makanya aku bilang kan tadi kayak banyak dari kalian yang nggak mau ngelakuin apapun. Ya, kayak udah males aja gitu, udah capek, udah lelah sama semuanya. Di sini kamu sering cari pencerahan tentang hubungannya sama dia, atau kamu sering kepoin juga, mungkin kepoin dia di tarot. Ya, kamu masih suka ngerasa bingung aja lah sama hubungan ini atau sama sikapnya dia ke kamu. Oke, sekarang kita cek energi dia ke kamu seperti apa. Dia suka mikirin kamu, suka kepikiran kamu. Ada rasa kadang dia pengen welcome atau pengen support atau bantu kamu gitu. Kalau dia sih lurus-lurus aja sih, kayak fine-fine aja energinya ke kamu. Aku belum lihat dia marah, benci, atau kesel, belum kelihatan ya. Di sini memang banyak dari mereka yang kayak udah stop deh, nggak mau mikirin kamu, atau stop nggak mau gangguin kamu lagi atau membatasi diri dari kamu. Karena ya entah kenapa harus stop, mungkin dia punya alasan tersendiri ya. Ya dipastikan dia punya feeling, punya perasaan sama kamu, dia ngerasa cocok, ngerasa kamu sama dia tuh kayak ya cocok lah gitu, serasi. Ada kecocokan, ada cinta, perasaan, ya ada rasa pengen ngejalanin juga hubungannya sama kamu gitu. Emang sih dia ragu-ragu ya tentang hubungan ini, sama kamu juga mungkin ragu-ragu. Dia suka kepikiran kamu. Dia agak keras sih soal hubungannya ini sama kamu, kayak keras kepala, agak tertutup juga kadang dia ke kamu tuh. Kamu tuh bikin hatinya nggak tenang gitu loh.
Iya, bikin hatinya nggak tenang. Mungkin dia juga suka kepoin kamu di tarot kali ya. Mungkin ya, dia tahu tarot atau enggak. Nah di sini waktu itu pas baru kenal sama kamu, dia ngerasa kayak langsung deket, kayak ada chemistry. Mungkin kamu hadir di saat dia pengen punya hubungan, sebuah hubungan yang baru gitu. Dia pernah menawarkan hubungan atau perasaan ke kamu. Mungkin dia juga pernah mendekat atau pernah menghampiri kamu ya. Dia orangnya tuh to the point ya. Tuh dia tuh ada lagi kan nih kartunya bener. Dia tuh kayak pengen welcome, pengen baik gitu loh, pengen deket sama kamu. Cuma ngerasa kamu sama dia tuh susah bersatunya. Kayak ada sesuatu yang apa sih di tengah-tengah kalian gitu, yang bikin kalian menjauh atau berjarak di sini. Ada yang ngerasa ini juga ya, kayak financial issue di antara kalian. Entah maksudnya apa, ada masalah keuangan. Dia di sini ngerasa kamu sama dia udah berubah sikapnya. Tapi dia masih suka kepoin kamu sih, suka lirik-lirik, mau tahu tentang kamu. Ya. Oke, udah, kita langsung masuk ke temanya ya. Yang ingin adanya komunikasi sama kamu. Dia tuh sebenarnya punya feeling, punya perasaan ke kamu, cuma kayak dia pendam-pendam aja. Dia keep buat dirinya sendiri gitu. Sebenarnya dia udah prepare 1, 2, 3 atau beberapa hal yang dia prepare, kayak dia pengen sampaikan, pengen omongin atau pengen dia lakuin ke kamu. Cuma di sini sekarang kayak masih dia keep aja, entah belum waktunya atau belum saatnya gitu ya dia omongin ke kamu, atau memang dia pikir ya udahlah di keep aja, atau kamu juga mungkin nggak merespon dia gitu ya. Ada yang kayak gitu kan ya, dia udah baper sih sama kamu, udah dibawa perasaan gitu ya. Ya udah baper aja, ngerti kan, udah jatuh cinta lah gitu istilahnya, udah falling in love ke kamu. Ada sesuatu yang pengen dia tawarin sebenarnya ke kamu, karena mungkin dia ada perasaan, ada feeling, ada offering something, atau offering sebuah hubungan, atau offering sebuah perasaan ke kamu. Pengen adanya komunikasi juga. Kalau aku lihat sekarang perasaannya itu apa ya, kayak nggak bisa gitu, nggak terbendung, udah nggak terbendung lagi perasaannya ke kamu. Udah kayak air tuh kayak luber-luber gitu loh ya perasaannya tuh kayak ke kamu aja, terkuncinya tuh pikiran dan hatinya tuh kayak ke kamu aja. Ada rasa tuh dia kayak pengen approach kamu, pengen mendekat, pengen ngedeketin kamu duluan. Cuma di sini entah kenapa dia ada sakit hati nih karena kamu, patah hati atau sakit hati ya, karena komunikasi juga. Kamu cuekin dia mungkin kali ya, jadi kayak dia tuh ya sedih, patah hati, kecewa sama kamu ya. Apa yang sudah kamu lakukan ke dia? Ya entahlah ya. Di sini mungkin dia juga lagi fokus ke karir atau pekerjaan. Kadang dia ngerasa negatif atau anxiety juga nih. Dia tuh seakan nggak mau ngelepasin kamu sebenarnya. Nggak mau lepas, nggak mau menjauh, nggak mau, ada rasa pengen memiliki gitu loh, nggak mau melepaskan kamu. Ada rasa pengen memiliki, pengen bertahan sama hubungan ini. Dia happy sih, seneng kenal sama kamu, deket sama kamu. Dia pengen deket terus sebenarnya. Dan ada rasa dia tuh kayak punya keinginan suatu saat bisa punya hubungan yang serius sama kamu, bisa menikah sama kamu, bisa hidup selamanya sama kamu, punya rumah tangga gitu ya, have a baby juga. Pokoknya ada rasa dia pengen serius lah sama kamu ya. Nah di sini ada sesuatu sebenarnya yang pengen dia mulai sama kamu, sebuah hubungan, sebuah permulaan awal yang baru. Gitu sebenarnya ya. Mungkin sebelumnya dia baru putus atau baru selesai hubungannya sama seseorang. Nah makanya dia tuh pengen lagi cari hubungan atau seseorang yang baru, yang pengen dia ikat gitu dalam sebuah hubungan, sebuah relationship. Ada rasa sebenarnya dia pengen ngejauh atau pengen udahlah enough, dan apa ya, kayak pengen selesai aja gitu sama kamu. Cuma rasanya kayak masih ada yang tertahan, ada yang terpuruk juga sih aku ngerasanya. Tertahan karena mungkin ya dia ngerasa belum ada closure atau belum ada unfinished business nih dari kamu. Masih ada unfinished business sama kamu, makanya dia kayak masih ketahan-tahan gitu energinya ke kamu. Masih suka kepoin kamu juga. Yang aku bilang tadi, masih pengen bertahan.
Kalaupun dia ada seseorang di sampingnya, dia tuh masih kepo sama kamu. Ya, mungkin hubungan kamu sama dia kayak udah nggak baik sih, aku lihatnya. Ada yang hubungannya tuh kayak ngegantung, kayak ngambang aja gitu, nggak ada closure, nggak ada kata-kata selesai atau finish gitu, nggak ada. Kalau misalnya kamu tiba-tiba ngedeket atau muncul, dia tuh suka kayak kaget atau shock. Oh, ternyata direspon. Oh, ternyata kamu ini atau itu gitu. Dia selalu pengen cari celah atau cari kesempatan buat deket atau approach kamu. Dia tuh ngerasa nggak bebas buat ngelakuin atau usaha ke kamu. Nggak bebas buat bergerak. Jadi lebih kayak berdoa, lebih kayak berharap aja gitu. Berharap semesta mempertemukan atau mendekatkan kalian. Dia tuh pengen berjuang sebenarnya, pengen fight buat hubungan ini. Kalau kamu hubungannya udah selesai sama dia, dia masih suka flashback tuh. Mungkin sikap kalian ya, salah satunya udah dingin. Dia tuh kayak pengen kayak melangkah gitu ya, ngejauh atau pengen udah pergi dari kamu, cuma masih suka flashback, masih suka ingat tentang kamu. Yang dia rasain, dia tuh kesel banget, muak sama semuanya, kayak sama keadaan ini tuh kesel banget, karena kamu sama dia tuh ada yang membatasi diri di sini, ada yang kasih jarak, ada set boundaries di sini ya. Nah, di sini yang dia rasain, dia tuh introspeksi. Ada introspeksi, kayak dia bercermin ke dalam dirinya. Gue salah apa? Gue ada salah atau enggak? Gue kurangnya apa? Kenapa kamu kayak gini? Kenapa dia kayak gini? Kenapa sikap kamu kayak gini? Nah, gitu. Ada sesuatu yang kayak pengen dia kasih gitu ke kamu gitu. Something sweet. Nggak tahu sih, mungkin menurut dia aja yang sweet, menurut kamu enggak. Dan dia tuh jadi kayak, apa ya, kamu atau dia nih kayak jadi lebih tertutup. Sebenarnya dia udah seterbuka itu sama kamu. Mungkin kamu juga tahu kalau dia ada feeling gitu ya sama kamu. Ada juga yang hubungannya rahasia. Mungkin entah siapa yang merahasiakan hubungan ini. Atau mungkin hubungan ini kamu sama dia aja yang tahu. Ya, atau salah satu dari kalian udah punya pasangan atau udah deket sama yang lain juga gitu ya. Dia tuh ngerasa kamu tuh sesuatu yang positif, sesuatu yang masa depannya cerah, atau sesuatu yang mengagumkan, atau sesuatu yang shining gitu menurut dia. Mungkin dibandingin yang lain, dia ngerasa kamu tuh lebih shining, lebih wow gitu dibandingin pilihan atau option yang lain menurut dia. Dan di sini dia tuh kayak udah sabar banget sama kamu. Kamu membuat hidupnya itu lebih berwarna, colorful. Iya, mungkin hidupnya dia sebelumnya suram atau gelap kali ya. Dia ngeliat kamu tuh sesuatu yang indah, cantik, ganteng, menarik atau seksi mungkin kamu menurut dia juga. Mungkin kamu suka pakai baju terbuka ya. Nggak tahu sih, beberapa aja ya. Dia tuh ada rasa kesel, marah atau dendam atau emosi gitu loh. Mungkin ya kamu sikapnya gimana kali ke dia, makanya dia itu kayak ada perasaan kesel atau marah yang tersimpan juga sebenarnya. Nah, di sini sebenarnya dia punya feeling kayak berbunga-bunga gitu perasaannya ke kamu. Ada perasaan, dia tuh kayak pengen nunjukin perasaannya ke kamu. Iya, seseorang yang mau komunikasi kan ya, ada apa sih kalau nggak punya feeling, kayak nggak mungkin gitu ya. Tuh, dia suka kepoin kamu dari jauh, tapi ada rasa kesel juga. Padahal banyak juga dari mereka yang sikapnya tuh dingin atau udah membatasi diri. Keras kepala juga ada. Kamu atau dia nih yang keras kepala di sini aku lihat. Iya. Dia tipe-tipe orang yang boros kayaknya ya, atau dia pernah ada dalam masalah keuangan atau finansial yang gak baik. Tuh, dia suka galauin kamu. Sering banget malah. Sering galauin kamu. Dia ngerasa kamu sama dia tuh kayak ada perbedaan mindset atau cara memandang sesuatu. Di sini memang hubungan kamu sama dia udah gak baik sih. Iya. Dia ngerasa kamu tuh banyak yang deketin juga. Punya beberapa pilihan. Atau dia ngerasa ada seseorang atau sesuatu di antara kalian. Itu yang bikin kamu sama dia menjauh. Ada rasa kayak dia tuh pengen memohon, begging, atau kayak pengen minta maaf sama kamu ya. Ya seandainya dia punya salah sih. Atau ada juga yang punya family issue di sini. Kayak dia ngerasa
mungkin hubungan kamu sama dia tuh kayak nggak disetujui salah satu keluarga di antara kalian, atau mungkin salah satu udah ada yang menikah atau punya pasangan, jadi kan ada family issue, udah punya istri atau suami, jadi kayak nggak mungkin gitu kan. Nah itu yang aku sebut family issue juga. Dia tuh ada yang orangnya tuh posesif, ada orangnya yang toxic. I mean like mungkin ya yang pengen komunikasi sama kamu tuh bisa lebih dari 1 atau 2 orang. Ada banyak sih sebenarnya. Ini banyak banget, menurut aku ada banyak banget yang mau komunikasi sama kamu. Cuma yang kelihatan di sini tuh lebih kayak 1 atau 2 orang ini. Yang lebih kelihatan banget nih 1 orang ini sebenarnya. Ya sebenarnya banyak, cuma yang banyak itu kayak hopeless lah, kayak nggak mungkin lah bisa komunikasi sama kamu atau seintens itu juga. Sebenarnya orangnya ini menyenangkan atau ramah gitu. Ya menurut dia kayak gitu, dan dia menganggap kamu tuh kayak queen atau queen yang apa ya, di hatinya atau di pikirannya, kayak kamu terus gitu loh yang dipikirin atau yang ada di hatinya. Cie. Nih perasaan dia tuh kayak berubah-ubah tuh, misalnya tadinya dia semau itu sama kamu, sepengen itu sama kamu, terus tiba-tiba kayak jadi kesel, hopeless, terus dia pengen lagi, rasanya kayak pengen komunikasi, terus tiba-tiba nanti dia berubah lagi kayak udahlah gitu ya, give up aja lah. Nah jadi perasaannya tuh kayak berubah-ubah, gak stabil. Pengen adanya pertemuan, dia pengen adanya pertemuan sama kamu. Ya ketemu aja gitu dulu, ngobrol, atau pengen lebih dekat sama kamu juga bisa. Terutama kalau kamu sama dia memang sebelumnya ya nggak pernah ketemu atau nggak sedekat itu. Sebenarnya orangnya sih manis ya, manis atau lembut gitu. Apa yang dia omongin kayak energinya tuh sebenarnya baik, ada yang baik juga. Dia bingung apa yang harus dia lakuin ke kamu, ini atau itu atau apa gitu. Tuh di sini ada sesuatu yang pengen dia sampaikan sama kamu. Relate sih, ini kan temanya yang ingin adanya komunikasi ya. Nah ini ada yang sesuatu yang pengen dia sampaikan sebenarnya. Ada yang ngerasa terluka sih karena kamu nih. Kamu tuh tujuannya dia, atau tujuan hidupnya, atau tujuan apa ya, kayak sesuatu yang dia tuju gitu, dia pengen menuju ke kamu. Atau gini, kamu tuh seseorang yang dia inginkan atau dia cita-citakan, kayak goals hidupnya tuh kamu gitu, ngerti gak? Misalnya gini, oh gue pengen punya hubungan atau relationship atau sesuatu yang serius, tapi gue pengennya sama lo aja gitu, atau gue pengennya sama lo, atau lo lah tujuan gue sebenarnya, ngerti kan? Atau sama siapapun dia, atau dia berusaha sama siapapun, sebenarnya yang dia mau adalah kamu gitu ya. Kayak kamu tuh yang seseorang yang dia inginkan lah, istilahnya kayak gitu. Banyak dari kalian yang udah diam-diaman di sini, makanya pengen adanya komunikasinya dia. Sebenarnya dia tuh ini banget sih, kayak takut nyakitin kamu, atau dia takut yang tersakiti juga di sini. Tuh ada lagi kartunya kan. Kayak dia tuh punya tujuan ke kamu, ada intensi sih sebenarnya. Iya pengen punya hubungan bisa, atau ya kamu lah orang yang dia tuju, orang yang dia mau gitu ya. Di sini ada yang cantik atau ganteng sih memang orangnya juga. Dia tuh ngerasa terikat sih sama kamu, kayak udah ngerasa terikat atau susah lepas. Aku ngerasa ada juga dari mereka yang kayak udah kontak kamu terus tapi nggak direspon. Tuh, dia tuh ada harapan dan berharap ke kamu, kayak nunggu lah, nunggu kamu juga ada yang nunggu. Ada yang orangnya ini temperamen, gampang emosi, gampang marah, kayak Aries, Sagittarius, Leo gitu ya. Ada yang orangnya cukup dewasa sih sebenarnya di sini. Tuh, dia tuh ngerasa kamu cantik atau ganteng, makanya dia tuh kayak amazed, kagum, terpesona, terpana gitu sama kamu, sama tampilan kamu. Inside outside sih harusnya. Tuh, dia ngerasa terkoneksi terus sama kamu, kayak fokusnya tuh ke kamu terus. Iya. Di sini kamu tuh kayak dia terbayang-bayang sama kamu terus, atau dia merasa dihantui sama kamu. Ya, atau kamu tuh kayak ibarat hantu, tau nggak? Menghantui dia terus, pikirannya dia. Dia terbayang-bayang sama kamu terus. Terutama kalau malam hari, dia suka kepikiran, overthinking juga. Dan di sini kayak dia atau kamu nih sebenarnya kayak udah berpaling ya, kayak udah nggak mau tahu atau udah nggak peduli.
kamu sih harusnya, soalnya kan dia yang masih mau komunikasi. Tapi bisa juga mereka yang kayak udah berpaling, atau sebenarnya udah kayak nggak mau tahu lagi tentang kamu, tapi pengen gitu komunikasi ya. Bingung kan? Sama. Tuh bener kan, di sini dia tuh kalau malam energinya lebih kencang sih, kayak lebih strong gitu, tarik, terkoneksi sama kamu. Atau mungkin juga kamu suka mikirin dia kali ya, jadi saling tarik menarik nih energinya. Sebenarnya banyak dari mereka yang kayak udah menutup diri, menutup hati dari kamu gitu, kayak udahlah, kamu mungkin nggak suka sama dia atau nggak mau sama dia gitu, pengen ngejauh. Tapi tuh masih pengen komunikasi, adanya komunikasi, pengen tahu kabar kamu atau saling berkabar. Ada juga dari mereka nih yang energinya, orangnya tuh intuisinya bagus, intuisinya tajam. Iya, ada yang memang orangnya udah bertransformasi menjadi lebih baik. Nah, dia nih orangnya kayak labil ya, atau gampang berubah-ubah gitu. Kayak energi Libra gitu, ya, orangnya. Ada yang pernah terpuruk terus kayak udah bangkit. Ada yang memang mengalami spiritual awakening. Dia itu sebenarnya orangnya pendiam, tapi ketika dia marah, wah hancur lah sudah semuanya. Ya, jarang marah, tapi sekalinya marah langsung ini, apa sih, huru hara gitu ya. Huru hara. Ada yang memang usianya mungkin lebih tua, tapi kelihatannya tuh kayak masih muda gitu, kayak awet muda. Atau mungkin dia lebih muda dari kamu ya. Bisa sih. Ada juga yang ngerasa kamu itu membuat dia berubah jadi lebih baik. Mungkin pas kenal sama kamu dia jadi berubah, ada suatu perubahan, atau dia ngerasa berubah lah karena kamu gitu, atau kamu bisa merubah hidupnya, atau alasan dia berubah itu ya kamu, cie, ya. Pokoknya ada perubahan di sini, ada transformasi, ada transisi, benar-benar berubah. Entahlah sikap, karakter, atau sesuatu, cara pandang, mindset, bisa juga inside outside sih ya. Nah, dia tuh ada yang kayak berbunga-bunga nih perasaannya ke kamu. Maksudnya tuh kayak lagi hot-hotnya gitu ya. Perasaannya tuh kayak lagi on fire. Membara gitu ya. Lagi cinta-cintanya, jatuh cinta mungkin sama kamu, falling in love gitu ya. Makanya dia tuh pengen komunikasi sama kamu. Ada juga yang memang dia tuh lagi berkembang saat ini. Usia berkembang bisa, atau mungkin karirnya lagi dalam proses berkembang. Kau bisa tahu lah dia lagi proses berkembang atau bertumbuh. Atau bisa juga perasaannya ke kamu tuh semakin lama tuh semakin bertumbuh. Tadinya biasa aja, kok makin lama kok makin ada rasa, atau dia sadar ternyata dia tuh ada feeling sama kamu gitu. Ada yang orang yang tubuhnya besar atau berisi, pokoknya tubuhnya besar gitulah. Iya. Terus dia tuh sebenarnya jiwa-jiwanya tuh mau fight. Mungkin dia pernah ada dalam posisi yang terpuruk atau sedih hidupnya, dan dia bisa bangkit. Nah, dia tuh ya orang-orang tipe yang berjuang gitu sebenarnya, tipe yang mau fight dalam hidup. Di sini ada yang orangnya tuh introvert atau kaku gitulah ya kayaknya. Ya pokoknya sedikit kaku sih menurutku. Ngerti nggak kaku? Tipe-tipe yang agak introvert gitu ya. Agak susah buat deket sama banyak orang. Terus aku lihat di sini ada yang orangnya tuh kreatif ya. Nggak tahu apa kreatifnya, pokoknya kayak kreatif aja gitu. Dia nih ngerasa kayak nggak ada artinya buat kamu. Kayak apa ya? Ya kayak nggak ada apa-apanya gitu, nggak berharga di mata kamu. Iya, atau dia ngerasa kayak udah menghilang dari hidup kamu, atau kamu menghilang dari hidupnya, bisa vice versa ya. Atau ngerasa ya kamu udah gak ada lagi gitu di hidupnya, udah pergi mungkin ya, makanya dia pengen komunikasi. Terus aku lihat di sini dia tipe-tipe orang yang apa ya, banyak banget hal yang dia pikirin, kayak pikirannya tuh bercabang-cabang tuh, energinya tuh dia terikat banget, ketarik terus sama kamu, susah lepas. Nggak tahu deh kamu ngerasanya gimana nih ke dia. Sebenarnya orangnya itu ini apa, membumi gitu, down to earth, rendah hati, bukan tipe-tipe yang sombong ya. Makanya aku bilang tadi kan ada yang orangnya tuh lembut, ngomong atau tingkah lakunya tuh lembut, baik. Nah di sini kayak dia lagi pengen move on atau healing, atau kayak pengen apa ya,
pengen ngelupain kamu lah gitu. Ada sesuatu memori atau tentang kamu yang pengen dia lupakan sebenarnya. Sebenarnya melupakan itu kan sulit, bener gak sih? Susah lah, kecuali kalau amnesia. Di sini dia tuh kayak pengen menghampiri kamu, kayak pengen ngedeket ke kamu, atau kayak pengen sat gitu lah, kayak pengen terbang gitu. Kalau bisa terbang dia terbang gitu ya, menuju ke kamu. Ada yang orangnya ini tipenya bebas. Apa ya, bebas tuh maksudnya nggak suka dikekang, berjiwa bebas. Atau mungkin banyak dari mereka yang saat ini memang single. Nah, apa yang pengen dia sampaikan ke kamu? Ya, apa yang mereka pengen sampaikan, apa yang pengen mereka katakan ke kamu. My life is not as together as it seems, kayak hidupnya itu nggak, apa ya, mungkin kalau kamu lihat sekarang kayak dia baik-baik aja atau santai atau ya oke-oke aja, sebenarnya nggak gitu. Sebenarnya dia nggak baik-baik aja, nggak terlihat seperti apa yang kamu lihat saat ini. Kalau dia terlihat baik-baik aja, sebenarnya nggak gitu loh, nggak everything is okay gitu loh menurut dia. Dan I want to be more than friends, kayak dia tuh pengen ada sesuatu yang lebih sama kamu. Yang tadi aku bilang kayak lagi falling in love dan on fire banget perasaannya ke kamu. Nah, dia tuh pengen lebih dari seorang teman, nggak pengen temanan aja gitu sama kamu, pengen ada sesuatu yang lebih, hubungan atau relationship ya, atau pengen ya kamu jadi pasangannya, kayak gitulah ya. It's time for me to heal now. Mungkin kamu nggak ngerespon dia, mungkin kamu ngejauh atau kalian sama-sama ngejauh. Jadi dia pengen bilang kalau mungkin saat ini adalah waktunya dia buat healing, buat lupa atau move on dari kamu. Kayak apa ya, mungkin udah hopeless atau ngerasa udah nggak ada harapan. Dan mungkin dia ngerasa ya ada sesuatu yang dia katakan atau dia omongin ke kamu dulu, dan itu menurut dia tuh kayak nggak bener, nggak baik, atau sesuatu yang sebenarnya nggak usah disampaikan, nggak usah diomongin ke kamu gitu. Jadi dia pengen bilang I wish I could take back my words gitu. Ya kalau bisa dia pengen menarik ucapannya yang dia ucapkan ke kamu dulu, yang bikin kamu sakit hati, yang kamu nggak suka gitu ya. Nah di sini ini orang sedih banget sih menurut aku ya, udah baper banget. You don't know how hard it was to let you go. Kayak kamu tuh nggak tahu gimana sulitnya tuh membiarkan kamu pergi, ngebiarin kamu jauh dari dia. Ya mungkin susah sih menurut dia ngejauh dari kamu. Nah ini relate banget, sumpah ini relate banget sama temanya, kayak yang pengen adanya komunikasi sama kamu. I replay our conversations over and over. Jadi sebenarnya dia tuh nggak pengen komunikasinya terputus sama kamu. Dia tuh pengen adanya chat, komunikasi, atau kalian tuh saling terhubung terus-terusan, nggak pengen stop, nggak pengen adanya komunikasi yang over gitu, yang udah selesai. Dia nggak pengen, dia pengen adanya komunikasi, conversation, percakapan, pembicaraan terus-menerus sama kamu. Nggak pengen udahan gitu loh, nggak pengen stop komunikasinya. Makanya ini kan temanya yang ingin adanya komunikasi sama kamu ya. I replay our conversations over and over. Aduh, itu relate banget. Aku kadang bingung deh, kenapa bisa serelate itu. Gue yang bacain aja tuh sendiri bingung ya kan. Kok bisa gitu ya kartunya yang keluar. Nah, dia juga ngerasa kayak dia udah merusak segalanya. Entah apa yang dia lakuin ke kamu, entah apa yang dia omongin ke kamu, kayak dia sadar dia tuh yang merusak, bukannya kamu. Atau dia ngerasa mungkin kamu ilfeel sama dia, kamu marah atau sebel sama dia, kayak I know I mess up everything, kata dia gitu ya. Jadi dia sadar atau ngerasa sebenarnya tuh dia troublemaker-nya, dia yang troublemaker-nya, dia yang ngebuat keadaan tuh kayak gini semuanya. Nah kan tadi dia berharap masih bisa komunikasi sama kamu kan, conversation over and over. Jadi kayak dia berharap sebenarnya dia pengen deh bisa sharing kabar atau bisa saling berkabar sama kamu. I wish I could share my good news with you. Kayak dia pengen kalian tuh setiap hari tuh saling berkabar, saling sharing satu sama lain tentang apa yang terjadi daily life kalian, kehidupan sehari-hari kalian. Dia tuh pengen ya kayak gitu, masih saling berkabar gitu ya, share everything, share good news sama kamu. Dia ngerasa kamu tuh ninggalin dia ngerasa kamu ngejauh dari dia ngerasa kayak
kamu pergi aja gitu dari dia. I feel you leaving me behind, ya kamu ninggalin dia. I want you, katanya. Dia tuh pengen sama kamu. Aku ngerasa ini ya, seseorang yang pengen banget sama kamu, yang pengen terikat, pengen punya hubungan. Kayak yang tadi aku bilang ya, I want you. Nah, dia tuh nyesel. Nggak tahu sih dia pernah bohongin kamu atau apa ya. Pokoknya dia ada suatu penyesalan lah. Iya. Tuh, mungkin kalian pernah bersama, pernah bareng, atau pernah dekat. Nah, dia pengen bilang kalau we will be together again. Dia pengen ya kamu sama-sama kayak dia lagi, bareng-bareng, bisa bersama lagi. You were the best thing in my life. Kamu tuh salah satu yang terbaik menurut dia di antara yang lain, atau di antara pilihan dia, atau di antara siapapun yang pernah dekat sama dia. Atau kamu lah memang yang terbaik di hidupnya dia gitu, dibanding apapun. Aku ngerasa banyak dari mereka yang kayak nungguin sign atau nungguin kode clue atau tanda-tanda dari kamu. I will wait for a sign from you, kayak dia tuh nungguin kamu mendekat ke dia, nungguin kamu hubungin dia, nungguin kamu chat dia, nungguin kayak kamu posting sesuatu, dan menurut dia itu tuh ya buat dia, atau kode-kode dari kamu buat dia. Padahal belum tentu ya, siapa tahu kamu kodein orang lain gitu ya. Ini tuh energi orang yang udah baper banget sama kamu, jadi sesuatu yang kamu lakuin tuh yang dia tuh pikirnya tuh buat dia gitu loh. Lucu ya. Kasian kalau yang kayak gitu, soalnya belum tentu kamu nge-share sesuatu itu buat dia, bisa jadi buat entah siapa ya, atau bisa jadi bukan buat kode-kodein siapapun, cuma emang pengen nge-posting aja, nge-share sesuatu aja di sosial media. Ini biasanya yang I will wait for a sign from you itu biasanya nungguin tanda-tanda dari sosial media, entah kamu posting sesuatu di sosial media atau kamu kontak atau chat dia gitu ya. Nah ini kan bilangnya dia tuh pengen adanya komunikasi ya. Ya kalau komunikasi kan ya bisa ada antara dia yang memulai duluan atau kamu yang memulai duluan. Tapi untuk dia yang memulai duluan ke kamu, dia tuh takut. I'm afraid to contact you, kayak ya dia takut buat hubungin kamu. Entah dia punya salah, yang tadi aku bilang kayak dia pengen I mess up everything, kayak dia ngelakuin sesuatu yang salah sama kamu, atau dia pernah berbohong ke kamu, I regret lying to you, makanya dia takut, afraid to contact you gitu ya. Nah dia bilang mungkin waktunya nggak tepat buat kalian ketemu, buat kalian dekat, buat kalian punya hubungan. Entah alasannya apa, menurut dia ya waktunya mungkin nggak tepat. Atau dia nggak tepat hadir di dalam hidup kamu, atau kamu kurang tepat hadir di dalam hidupnya dia saat ini. Iya. Nah dia tuh sadar atau dia tahu banget dia tuh kayak semacam gangguan, tau nggak? Kayak dia tuh udah ganggu kamu, atau dia sering kontak-kontak kamu, sering chat atau cari-cari kamu, hubungi kamu, dan dia ngerasa kayak udah terlalu sering gangguin kamu, dan dia tuh kayak annoying atau seorang pengganggu gitu buat hidupnya kamu. I know I was a distraction from your pain. Atau dia kalau misalnya dia terus hubungin kamu, dia ngerasa dia tuh pengganggu buat kamu, udah annoying banget. Atau dia mungkin sadar sebelumnya tuh dia cuma sebuah sebuah gangguan lah ya. Pokoknya kamu sangat terganggu akan hadirnya dia gitu, atau dia hubungi kamu terus. Ya mungkin dia juga ngerasa kamu pernah tersakiti atau disakiti sama dia. Ya gitulah ya. Nah dia tuh tetap ngerasain kamu tuh masih ada di samping dia tetap masih bisa ngerasain waktu kamu masih deket sama dia masih tetap bisa ngerasain energinya kamu, dia masih mungkin ngerasain kayak feeling happy-nya dia waktu deket sama kamu. I feel you even though we are apart. Jadi kayak dia masih bisa ngerasain hadirnya kamu, energinya kamu, walaupun kalian tuh ngejauh gitu. Nah di sini yang terakhir ya, you came closer than anyone. Dia ngerasa kamu tuh orang yang paling deket sama dia, bisa sedekat itu. Dia ngerasa kamu tuh kok bisa sedekat itu sama dia dibandingin yang lainnya. Atau dia ngerasa juga mungkin ya kok dia bisa sedekat itu sama kamu dibandingin sama orang lain. Mungkin dia juga sama orang lain susah dekat, susah klik, susah terbuka, tapi sama kamu tuh enggak. Dan kamu tuh dia ngerasa kamu tuh mungkin ya pernah menjalin kedekatan sama dia yang sedekat itu dibandingin orang-orang yang lain atau siapapun yang pernah datang ke hidupnya dia gitu.
atau dia ngerasa ya kamu ya yang paling apa ya, bisa menyentuh gitu loh hatinya dia, bisa bikin dia baper dibandingin orang-orang yang lain. Oke, itu aja ya kayaknya. Nanti kita lanjut di tema berikutnya. Zodiak dia atau zodiak kamu ada zodiak Scorpio, Libra, Aries, Aquarius, Capricorn, Taurus, Leo, Gemini. Inisial hurufnya nama kamu atau nama dia ada G, Y, J, A, T, K, C for crab, B, I, U for unicorn, I, L for lion, M for mama or monkey ya. Oke, itu aja gengs. Thank you gengs for watching ya. Tungguin video-video aku selanjutnya. Doain aku bisa upload sehari 2 video. Amin. Karena sebenarnya lately aku ngerasa kerjaan aku sebenarnya gak banyak tapi banyak juga sih. Ya udahlah. Doain aja semoga aku bisa upload terus tiap hari ya. Thank you gengs for watching ya. Stay positive with your heart, mind and soul. Yes, bye bye. Happy selalu.